Jadi gue punya program namanya itu Mirosi. Mirosi. Iya, Mirose ya. IROSEA. Mirosea. Sebenarnya itu kan dari bahasa Sunda. Jelasin, Mat. Katanya yang bidik misi apa? Foya-foya di kafe malah yang nggak bidik misi berdarah-darah. Berdarah-darah. Dalam kutip. Makanya gue sempet gedek banget gue sama orang-orang yang sering ngehina bidik misi tapi HP-nya iPhone, bidik misi tapi punya motor. Lu daripada ngoceh-ngoceh kayak gitu mending cari solusi. Ya kan? Mending cari solusi gimana caranya orang yang memang kekurangan dana gak dapet beasiswa bisa kebantu. Ya makanya itu kenapa sampai sekarang gua nggak punya cewek. Pertama emang nggak ada yang mau. Yang kedua, gua tuh tipe cewek yang tipe cowok. Gua tipe cowok yang gua akan punya pasangan setelah gua layak dimiliki oleh seseorang. Jadi gua harus punya apa dulu nih supaya gua layak dimiliki sama orang. Ya, satu karir, yang kedua usaha. Beda ya, gue bikin beda usaha sama karir. Yang kedua skill. Gue punya apa nih dalam diri gue, entah itu skill yang misalkan gue bisa kayak atlet, atau gue punya pemikiran yang bagus, itu juga termasuk. Tapi sampai sekarang gue ngerasa gue belum bisa apa-ngapain. Makanya gue masih belum punya cewek. Jadi lu nggak sembarangan ya? Enggak lah. Biar si cewek yang nggak nyesel gitu kan penonton ya? Gitu. Tapi gue termasuk orang yang insecure sih ya. Masa? Kayak gini secure dah? Ya iya, nggak lahir deh insecure. Itulah. Gue termasuk orang yang pilih-pilih ya ke cewek. Gue nggak punya kriteria, tapi gue kayak gue nggak bisa ke sembarang cewek juga. Berarti lu punya kriteria dong. Yes. Nah mungkin kriteria itu kan kita pengen yang begini. Tapi kan ketika udah ketemu sama seseorang, dia bisa bikin kita nyaman. Kita kan lupa juga sama kriteria itu. Ada juga yang sesuai kriteria tapi tetap gak nyambung ngobrol, ya nggak bisa juga. Intinya nyaman ya. Intinya sih nyaman, nyambung. Yes. Itu yang lu prioritaskan ya. Yes. Udah ketemu? Alhamdulillah. Lagi nonton. Lu yang ceweknya pada pede ya. Pada pede lo. Gimana tuh? Fans-fansnya ya. Lu mungkin bisa sampein tuh ke cewek inceran lu ya. Gitu. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Gitu. Tadi kan Ahmad ngebedain ya karir sama usaha. Yes. Itu apa bedanya? Ya karir itu kan lebih luas. Karir itu kayak gini loh. Banyak orang, kalau usaha itu gua bilang sumber keuangan. Kan banyak tuh yang dia itu sumber keuangannya dari resto. Dia itu bos. Sumber keuangannya dari situ. Sedangkan dia aktivitasnya lain. Dia punya kegiatan lain. Misalkan dia aktif di politik, di anggota parpol. Nah itu kan karirnya dia di situ. Kalau usaha itu gue bener-bener nanemin dalam diri gue sendiri, gue harus punya usaha. Sumber keuangan gue. Sekalipun gue punya pekerjaan tetap, tapi tetap usaha itu harus jalan. Tapi karir gue, apakah gue akan sibuk berdagang, apakah gue akan sibuk di situ? Ya nggak menutup kemungkinan juga enggak. Gue bisa aja sibuk di dunia yang lain. Berarti kalau karir tuh lebih ke yang utama, kalau usaha sampingan gitu maksudnya? Ya, usaha di situ definisi gue sumber keuangan. Itu definisi dia ya, jangan disamaratakan. Yap. Nanti kalau ada yang nggak setuju, ntar kalau ada yang setuju jangan ribut di komentar. Ribet nanti ya, nanti bacanya ribet. Gitu. Nah, Mat, tadi kan kita sempat dengar gitu ya, maksudnya. Selain bekerja juga kan ada usaha sampingan ya. Yes. Berarti lu mulai ya? Apa tuh? Ahmad kan sempat buka usaha. Nah itu usaha apa ya? Kalau yang sekarang ya jujur gue adalah usaha sampingan kecil-kecilan, walaupun bisa jatuh banget ataupun bisa berkembang. Oke. Kalau yang dulu gue sempet tuh, karena kan kemarin di kuliah gue sempet kerja jadi pedagang martabak itu yang kecil. Udah pernah beli? Ya, enak. Emang pernah ya? Pernah. Ya itu awalnya gue di Bandung.
Jadi di Bandung gue sambil kuliah, sambil kerja. Nah setelah cabut, akhirnya ya gue buka sendiri di Bogor. Oh. Tapi itu nggak lama sih. Dan dari situ gue dapet pelajaran bahwa buat kalian yang punya usaha lebih baik di keep aja. Jangan Gitu terlalu apa? jangan terlalu dipublish lah. Oh, jadi Lebih baik kalau udah bagus, udah matang. Artinya dipublish dalam artian bukan nggak dipromosikan ya, tapi promosikan ya sesuai jalurnya aja. Jangan terlalu di Banggakan. iya itu. karena kalau udah down malu juga gitu. Karena orang itu terkadang ada tuh kata-kata, kita kan sering baca juga. Terkadang orang itu bukan pengen kita sukses, tapi malah lebih bahagia melihat kita jatuh. Menderita. Banyak ya. Ya kalau dari ilmu dagang, kata orang-orang sih kayak gitu. Kata orang-orang. Dengan cara apapun menjatuhkan gitu ya. Seneng gitu ya. Ada aja lah. Contohnya gugun. Kok gue ngeliat Hilda jatuh seneng gitu ya. Jatuh hati Parah maksudnya. Menjurus ya, menjurus. Wah. Salah ya udah ya. Jatuh hati sama kamu. Yang nonton jangan baper ya. Sepil lah namanya, sepil. Nggak asik Ya, nih. Enggak lah. Nggak ada ya. Nama depan lah, huruf depan. Enggak ada. Gue cewek sekarang enggak ada. Nggak ada yang lagi Itu yang tadi diceritain. Oh, Iya sih. apa tuh? Yang katanya tadi jangan dulu dah, jangan ada yang datang katanya. Oh, itu dulu. Tapi Masa enggak? pada Waktu akhirnya masa SMA bukan? enggak, jadi pas gua mau enggak. ke Kok Bandung. enggak sih? Kepo banget. Iya, kepo sendiri dia. Udah kepo. Itu sebelum gue berangkat, banget gue berangkat ke Orang Bandung, Bogor. gue mau kayak gitu, tapi ternyata Orang Bogor. gue nggak sempet. Akhirnya nggak jadi, sampai sekarang rasanya malah hilang. Oh iya, malah. Ya, Tapi kalau pokoknya- ketemu mah itu ya, Iya. timbul. Terobati Biasa. Biasa. Gue termasuk orang yang nggak memprioritaskan itu. Nggak bucin lah ya. Nggak, walaupun terkadang sesekali merasa butuh. Butuh. Ya Emang bisa menyesuaikan lah. iya, itu kebutuhan apa sih namanya, fitrah lah. Ada yang mau datang silakan. Iya, boleh lah nanti kolom aja, komen di kolom komentar ya. Oke, Mat, tadi kan lu udah nyeritain maksudnya kenapa lu keluar kuliah, tadi ada berapa mungkin yang paling faktor utama keluarga ya? Keluarga, Yes. iya tadi. Sama keluarga. Nah, itu apa sih namanya? Lu dapat pelajaran gak sih dari situ? Terus juga implementasi dari implementasi apa sih namanya? Menerapkan. Bukan menerapkan gimana ya? Kayak guru tak. Kayak susah saya kalau bahasa ini apa ya? Jadi kayak misalnya lu dapat pelajaran, nah lu apa yang lu lakuin gitu? Maksudnya apa yang lu lakuin ketika udah mendapatkan pelajaran itu? Kan kalau nggak salah lu punya apa sih program ya kalau nggak salah? Oh iya. Oh, Iya program. sih. Nah kalau ya, gue punya sampai sekarang. Jangan lupa ikut. Kamu program apa tuh, Bro? Programnya gini loh. Jadi begitu, jadi gua agak harus jelasin dari awal dulu. Sekarang itu gue punya program yang kenapa ada program itu, ini juga menjawab tuduhan-tuduhan. Tuduhan. Karena ternyata ada aja ya. Ternyata nggak cuma artis yang punya haters, yang punya orang yang menjelek-jelekan. Ternyata sesuai circle-nya aja ya. Jadi gue punya program namanya itu Mirosi. Mirosi. Iya, Mirosi ya. Mirosea. Mirosea. Sebenarnya itu kan dari bahasa Sunda. Oh, Mirosi. Dibacanya itu bukan Mirosi, Oh tuh. tapi Mirosea. Oh, kira bahasa Inggris loh. Kayak Parasea atau Oh iya, ribut ya. kayak Parasea. Itu saya Mirosea. Tapi gue sampai sekarang belum nemu sih di kamus. Gue baru search di Google. Mirosea itu artinya peduli, kepedulian. Jadi kenapa ada program itu? Gue belajar, gue ngambil pelajaran, gue berpikir dari apa yang udah gue jalanin. Jadi itu bantuan untuk teman-teman yang ada di sekeliling gue. Jadi kenapa gue bikin kayak gitu? Pertama gini, masalah beasiswa itu terkadang ada yang seharusnya dapat tapi nggak dapat. Ya, Ada yang bisa juga dapat tapi emang mereka nggak mau. Contoh bidik misi deh. Iya. Bidik misi itu, wah ini isunya Iya. kental banget. Ya, ini kemarin ramai juga nih. Jelasin, Mat. Katanya yang bidik misi foya-foya di kafe, malah yang nggak bidik misi berdarah-darah. Berdarah-darah. Dalam kutip ya. Isu-isu di kampus tuh kan kayak gitu. Iya. Nah jadi sampai mana tadi ya? Beasiswa bidik misi aja misalnya. Bidik misi itu kan terkadang yang seharusnya dapat malah nggak dapat. Ya.
yang biasa aja malah dapat, atau yang bisa dapat tapi malah nggak daftar karena prinsipnya oh nggak, gue bukan orang yang Butuh. layak dibantu atau apapun. Meskipun ada temen gue, dia di Untirta semester 6 nggak, dia semester 6 nggak lanjut, dia nggak ngambil bidik misi. Gue tanya alasan lu kenapa keluar, nggak ada duit. Ya kenapa lu nggak ngajuin bidik misi? Enggak, itu bukan hak saya. Artinya kan berarti orang nggak dapat bidik misi itu bisa berbagai macam alasan. Itu yang pertama. Tapi kan titik poinnya adalah ada problem di situ. Yang kedua, ketika gua cabut di UPI, gua cabut, gua kan dikasih tuh surat-surat dari teman-teman gua. Ada yang bilang A, B, C, D, ya itu kayak gitulah ya. Nah ternyata di salah satu surat, di beberapa surat mereka cerita tentang kondisinya mereka. Kayak ada yang nanya, Mat kenapa sih lu keluar? Apa masalah finansial ya? Sebenarnya gue juga begini. Gue sempet ada momen dimana cuman megang 2.000 rupiah, itu cewek. Makanya gue jualan ini. Pokoknya begitu gue baca itu, ternyata wah banyak juga nih yang punya masalah finansial. Dibalik semangat mereka kuliah. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, gue kan 6 tahun di yayasan. SMP, SMA gue pulang pergi ke yayasan. Jadi gue tau lah kondisi yayasan, keuangan, cara mengatur yayasan atau dan lain-lainnya. Nah dari situ gue berpikir, dari situ gue punya inisiatif. Jangan sampai orang-orang sekeliling gue ngalamin Kayak lu. hal kayak gitu lagi. Kayak gini lah, hal-hal yang kayak gini. Makanya gue coba dari hal kecil munculin solusi. Makanya gue sempet gedek banget gue sama orang-orang yang sering ngehina, bidik misi tapi HP-nya iPhone, bidik misi tapi punya motor. Lu daripada ngoceh-ngoceh kayak gitu, mending cari solusi. Ya kan? Mending cari solusi. Gimana caranya orang yang memang kekurangan dana, gak dapet beasiswa, bisa kebantu. Dibanding lo harus keluar-keluar kayak gitu, meskipun ya kritik itu dengan berbagai macam cara. Itu salah satu kritik, tapi kan nggak menyelesaikan masalah. Ya, di situ juga banyak tuh yang pokoknya keluar-keluar kayak gitulah ya. Tapi begitu gua ajak, nggak mau juga ikut. Nah di situ akhirnya gue mikir gimana caranya gue nggak bisa menjangkau satu Indonesia, gue nggak bisa menjangkau satu provinsi. Akhirnya apa? Ya gue mulai dari circle-nya gue. Jadi gue bilang ke teman-teman gue, kita nabung yuk tiap bulan berapa, gitu kan? Nanti kalau ada yang butuh pinjaman atau butuh dana, pakai aja uang ini. Dari situ ternyata teman-teman gue yang lain mengiyakan. Iya kan? Akhirnya dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping, makin ada perkembangan. Ya itu tadi. Akhirnya jadilah Mirosi itu. Nah jadi sistemnya siapapun yang butuh dana, alumni Man 1 ini mudah-mudahan ditonton juga sama guru Man 1. Jadi kita nih alumni, ini kayaknya harus ada. Cuman bisa bikin on air aja. Ya, ini terobosan baru, tolong dibantu juga. Jadi dari alumni untuk alumni. Jadi siapapun alumni Man 1 yang butuh dana, entah itu pinjaman atau memang kalau kita harus ngasih ya kita kasih, itu bisa lari ke sini. Program lu ya? Ke program ini. Jadi kita bakal kasih pinjaman atau pemberian dana kalau memang itu memungkinkan. Uangnya dari mana? Dari alumni yang sadar, alumni yang mau, alumni yang tergerak nyimpen uangnya ke sini. Ya mungkin nanti lebih jelasnya bakal adalah sesi khusus. Nanti gua bikin juga videonya khusus Mirosi kayak gitu. Tapi intinya Mirosi ini bukan program untuk nyari keuntungan pribadi. Mirosi ini bukan bukan kendaraan politik aja buat masuk ke mana-mana, enggak. Walaupun lu bisa ya. Yes. Ini benar-benar murni buat bantu alumni Man yang butuh. Karena supaya ke depan nggak ada lagi yang kasus-kasus kayak gitu. Intinya sih itu. Tapi yang minta bantuan itu harus join ke lu ya? Join program ini ya? Yes. Harus join dulu. Ya nanti adalah kalau teknis dan lain-lain itu ada. Kita juga kalau memang ada guru Man yang nonton,
Iya. Silakan nanti kita kasih, mudah-mudahan kita bisa kerjasama kontribusi. Jadi nggak harus tentang pendidikan aja ya? Nah itu pembiayaan khusus buat kebutuhan yang berkaitan sama pendidikan. Oh. Jadi kalau misalkan ada alumni man butuh uang buat bayar angsuran motor, Mm-mm. itu kan nggak ada hubungannya sama Pendidikan. nggak ada hubungannya sama pendidikannya, nggak bisa juga kita bantu. Oh, iya. Kecuali kalau bayar UKT, SPP, alma mater dan lain-lain itu bisa. Berarti program lo intinya tentang kayak berhubungan sama pendidikan ya? Yes. Hmm. Dan nanti kita bikin lah. Ya, boleh lah. Jadi gitu teman-teman. Programnya Keren. keren maksudnya dari apa pengalaman yang dialami dia. Ya, dari mulai hal kecil dulu kan? Iya dari hal kecil ya bro. Iya. Nggak apa-apa. Iya, hal kecil. Nggak mungkin kan langsung gede kan? Iyalah, Yes. nggak mungkin, Soalnya semua juga berproses. Iya. Kita mah kan nggak punya power ya kan? Yang punya power itu Rangers. Iya. Ya kayak ini kan Power berproses Rangers, juga. Ih, ngerti kan sih maksudnya? Dia ngerti. Parah nih, parah. Bahaya. Oke. Oke. Oh, dari penjelasan yang lu tadi sampein kan ya, dari pengalaman lu kuliah, terus sampai apa? Out kuliah. Yes. Terus juga dari out ini lu malah bukan malah, tapi apa sih namanya membuat gebrakan gitu kan, membuat gebrakan program lu ini. Nah, maksudnya gua sih pengennya lu ada gak sih kayak penyampaian pesan ya? Pesan sama harapan. Pesan dan harapan buat teman-teman, buat audiens lah. gitu lah. Mau slow aja, slow. Pesan apa ya? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada? Gua nggak punya kapasitas juga. Oh. Oh, gitu. Tapi mungkin sharing aja ya. Ya, Sepatah dua patah. ya intinya sih gini ya. Lu berkiprah dimanapun dalam bidang apapun. Yang penting gimana caranya lu bisa berdampak baik buat orang sekitar. Intinya sih itu mau lu kerja, mau lu kuliah, mau lu ikut organisasi, mau lu ikut apapun itu, yang penting harus berdampak baik aja buat sekeliling lu. Karena gini loh, kayak misalnya contoh, gue punya 5 roti, lu punya 1 roti, Matematika. satu roti lu dimakan sama 5 orang karena lu kasih gitu kan, Oh, dibagi-bagi. iya. Berarti satu itu bisa memberi makan 5 orang gitu kan. Gue punya 5 roti tapi gue makan sendiri. Oke. 5 roti cuman bisa menghidupi 1 orang, artinya lebih bermanfaat sih, lebih bermanfaat Satu, yang kan? satu. Satu roti. Ya gue pengennya lebih ke arah situ sih sekarang. Gimana caranya kegiatan gue, ya ini gue sih mengatur diri gue sendiri ya, gimana caranya kegiatan gue, pekerjaan gue, pokoknya aktivitas yang gue lakuin berdampak buat orang. Meskipun ya nggak harus juga kayak gitu, terkadang kita ikut satu kegiatan dampaknya cuma bisa kita rasain sendiri, itu pun nggak jelek, Ya. nggak jelek, tapi kalau bisa ya Ya intinya lakuin aja. Intinya bermanfaat gak sih kayak gitu. Sekecil apapun manfaatnya, walaupun manfaat itu dirasain sama diri ya sendiri. walaupun cuma sama diri sendiri, tapi kan harus ada Upgrade gitu. upgrade Setiap saatnya. setiap ininya harus berlevel lah, nggak jangan Nggak sampai cuma di situ aja. iya, jangan sampai kita ngelakuin aktivitas, ngelakuin kegiatan selama bertahun-tahun apalagi, tapi yang ngerasain cuma diri kita sendiri. Buat Oke. apa juga gitu. Ya. Ini gokil banget ya guys. Jadi ya gitulah. Makanya kita ngundang Ahmad gitu. Jadi Iya, itulah biar ya. Ahmad tuh sharing pengalamannya gitu kan. Terus bagaimana mindset dia ngadepin pengalamannya. Terus aksi apa tuh yang dia lakuin ketika dia dapat pelajaran yang dia dapat gitu. Ya, makanya tonton ya. Tapi gini ya, gue pengen Apa tuh? pesan juga masalah program itu, masalah Mirosi. Oh. Ya. Ya, gue pengen menekankan bahwa kenapa gue bikin itu, karena background gue dari yayasan. Ya, oh ya. Ya, iya kan, background gue dari yayasan. Gue juga anak yatim dari umur 3 tahun. 3 tahun. Yes, 3-4 tahunan. Jadi gue tuh udah biasa dipanggil orang, kasih makan, kasih amplop balik, atau dikasih santunan kayak gitulah. Gue udah biasa. Kemudian gue masuk ke yayasan. Begitu kuliah juga gue ngalamin hal yang kayak gitu. Artinya ini bener-bener murni niatnya dari diri gue sendiri, kepedulian gue, akhirnya itu diimplementasikan dalam bentuk bergerak bikin program ini.
Ini bukan untuk Keuntungan. bisnis, bukan untuk bikin apalah keuntungan Iya. pribadi. Iya. Walaupun ada yang mikir kayak gitu ya. Bahkan nanti ke depan gue silahkan aja gitu. Kalau ada yang mau terlibat, bahkan gue sangat berharap Guruman 1 nanti bisa ikut kontribusi di sini, ikut jadi pengurus atau penasehat atau yang megang keuangan itu silahkan. Yang penting gimana caranya supaya ketika alumniman itu butuh ada yang bantu. Jangan sampai ada bahasa, gue pengen bantu, tapi gue nggak ada duitnya. Gue pengen bantu tapi nanti ya. Gue pengen bantu tapi ini bener gak? Jadi begitu ada hujan langsung payungnya dibuka. Jangan begitu ada hujan nyari pasar beli payung. Karena kalau kayak gitu hujannya keburu reda. Kitanya keburu basah. Maksudnya begitu ada kasus, udah langsung kasih. Oke. Jangan nyari duit dulu, bilang dulu nggak ada duit dan lain-lain. Kayak gitu. Makanya lu buat program ini ya. Yes. Saling- Lebih jelasnya nanti. Ya, saling backup gitu. Oke. Oke guys, mungkin ya ada lagi ke Udah sih ya. Oke, mungkin itu sih guys. Jadi pengalaman dari Ahmad tuh kayak wah gitu ya. Jadi bisa jadiin referensi lah ya buat kita. Misalnya ngalamin apa gitu ya, ngalamin mungkin lagi riweh gitu kan. Ingat Ahmad ternyata wah. Ingat Tuhan lah. Wah, Tuhan dong. itu mah pasti lah. Maksudnya yang lain gitu ya. Maksudnya pikiran yang lain gitu. Maksudnya nggak apa sih yang punya masalah tuh nggak lu doang gitu kan ya. Dan ya ini menurut gua setiap orang juga pasti punya masalah. Ya, right. Pasti punya Pasti. masalah. Hmm. Pasti punya apa ya? Lika-liku dalam hidup. Dan setiap orang juga pasti punya pemikiran bagaimana dia ngadepin masalah itu. Jadi ya gue pun nggak merasa cuman gue doang yang susah, nggak juga. Ya. Cuman ya ini bukan pilihan sih sebenarnya, ini secara nggak sengaja kisah gue itu ke-publish. Iya. Ya jadi gue mau ngomong ya udah lah. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ini nyindir dah. Tapi awal-awal kan gitu memang. Iya. Gue udah apa ya? Udah mikir lah, pasti banyak juga tuh yang nanya. Kenapa keluar? Kenapa begini? Ya itu tadi, gue pengen semuanya diem. Makanya gue jelasin, ya udah sini lo. Jelasin. Iya kan setelah dijelasin ya begitu. Makanya nonton video ini ya. Nonton video. Nanti ini. judulnya kayak kenapa Ahmad keluar kuliah. Enggak, jangan. Enggak ya kali ya. Ini seru-seruan aja. Makanya bisa. nonton. Asik. Ya. Oke guys, ya itu aja dari apa namanya Ahmad ya. Kita banyak banget apa namanya dapat pelajaran ya. Pelajaran. Kayak gitu. Pelajaran. Lu nganggap ini pelajaran nggak? Enggak. Enggak ya. Hikmah aja lah kita sebutnya ya. Udah capek belajar gue. Waduh, gak boleh gitu dong bro. Hikmah ini, hikmah. Iya. Ya. Ya, oke mungkin itu aja dari video ini ada ya. Yap. Mungkin kita nanti bakal datang sini lagi ya, kalau misalnya diundang ya. Apa? Kalau diundang kesini lagi ya, apa apa? Siap. Ntar gue Lebih apa namanya menjelaskan excited lagi gitu. Oke, mungkin itu aja video yang bisa kita tampilin. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya dari Ya. video ini. Dan thank you banget Mat udah datang ke video kita. Video kita, Oh iya, ke channel terakhir kita. dong. Kenapa tuh? Apa tuh? Apa kesan-pesannya buat Nani Hawe? Oh iya, boleh. Iya, boleh. Nani How. Kayak dia How ya. Iya. Nani How. Iya, boleh. Apa tuh? Apa aja? Pesan-pesan. Ya, pesan-pesan. Iya. Sama sih. Sama apa ya? Ya apa aja, lu nyamain Iya, sama apa? subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, Iya. share, and comment. Asik. Tapi yang pasti ini ya, pesan gua satu sih. Apa tuh? Kita itu kan berjuang sesuai kemampuan, berkontribusi sesuai kemampuan. Ya, Nani How itu apa? Nani Hawe ya? Nani Hawe. Kok jadi Nani How? Nani Hawe. Nani How. Apa Nani How? Nani Hawe. Hawe. Nani Hawe. Iya. Nani Hawe ya berkontribusi supaya ngasih manfaat ya untuk circle-nya dia, untuk circle-nya kalian. Ya maksud gua terus aja gitu lakuin, terus aja berlanjut apapun feedbacknya. Ngerti nggak sih? Ngerti. Pokoknya terus aja deh, nggak usah denger kata orang, nggak usah lihat juga balasan yang kalian dapat kayak gimana. Ya anggap aja mungkin ini juga hobi ya, jadi bisa terus berlanjut. Yep. Masalah bermanfaat atau enggak,
berdampak baik apa enggak itu biar nanti orang yang nangkep. nangkep, biar nanti orangnya menilai. Ini ya kita semaksimal mungkin aja ya berusaha ya. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa share, komen, ikut Mirosi. Boleh. Boleh. S3 marketing deh ya. Heeh. Ya. Bakal nyaingin Daku. Apa? Daku Darul Quran. Oh, nyaingin Daku. Ya, amin lah ya. Kita buat yayasan nanti bareng-bareng ya. Anjir. Amin atuh anjay. Amin. Oh ya, satu lagi. Jadi manjang. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya jadi ke depan mudah-mudahan dari bukan Mirosi doang ya, bahkan gua ngajak ke yang lain juga udah mulai berjalan. Bagi teman-teman siapapun yang mau menyisihkan penghasilannya setiap bulan, nanti kita bakal bikin program. Misalnya cuma 10 orang yang ngasih setiap bulan rutin, tapi kita nggak apa-apa. Dan di situ kita punya anak didik. Ya, jadi ini nyambung juga nanti sama program Mirosi. Jadi walaupun kita cuma 2 orang, bahkan 1 orang, tapi kita punya anak didik yang bisa jadi orang. Ya itu nantilah. Nanti lah ya. Di-cut aja. Nanti. Enggak lah, pasti masuk lah, nggak mau. Ya, oke. Ya. Oke, mungkin itu ya. Itu aja ya Ini sekali lagi ya, kita makasih banget nih buat Ahmad. Makasih banyak. Thank you banget buat Keren hadir. sih, keren. Iya, keren banget sih pasti. Iyalah, kalau nggak keren nggak diundang. Iya. Ya, oke, thank you banget buat Ahmad yang udah mampir ke channel ini. Pokoknya jangan kapok lah ya. Jangan kapok. Ya kalau diundang lagi datang ya. Ya gimana ininya? Iya, selalu Gimana belakang. ininya? Hilda namanya. Ya. Masalah budget viral di media. Ntar itu ya, riuh ya. Oke, guys, mungkin itu aja untuk video kali ini Nani Talk episode 3. Semoga bermanfaat. Ya, udah ya deh. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa Itu gun dulu dong, ya. Gak apa-apa. Jangan lupa Like. ulang lah. Iya. Ulang ya. Sabar. Oke guys, mungkin itu aja video ini. Semoga bermanfaat. And jangan lupa Like comment. and subscribe. See you in the next video and Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, Mat. Thank you. Oke. Udah kan? Udah. Udah dong. Mau bikin thumbnail dulu gak? Boleh.